Baik, acara berikut barangkali sesuai dengan permintaan panitia, kita mau mendengar sanggahan atau komentar atau penjelasan barangkali dari pihak Kristen. Dialog seperti ini adalah sangat berguna. Bagaimanapun juga kita sedang mencari kebenaran yang hakiki. Dan saya percaya karena semesta alam ini diciptakan oleh satu pribadi, dan dia akan bermuara juga kepada satu pribadi. Tetapi oleh karena kita itu masih hidup di dalam dunia ini, dan kita di tengah-tengah yang berbagai macam suku bangsa, etnis, agama, kepercayaan, dan terutama di Indonesia yang pluralisme, saya menilainya ini suatu anugerah Tuhan, bukan untuk dipertentangkan, tapi bagaimana kita untuk bisa mengakurkan di dalam hati. Karena waktu juga yang terbatas, saya beberapa hal akan memberikan satu komentar tentang Isa adalah rasul untuk orang Israel. Pertama-tama bahwa ketika Abraham atau Ibrahim dipilih, itu bahwa ada ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, kita semua tahu baik di dalam Islam maupun Kristen, ketika ada peristiwa atau kasus buah kuldi, jadi manusia berdosa, lalu Tuhan itu mengadakan suatu bagaimana merestorasi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, lalu dipilihnya Abraham atau Ibrahim. Nah, dari keturunan Ibrahim ini kemudian memilih satu bangsa. Dan dari satu bangsa ini kemudian memilih semua bangsa. Jadi kalau dikatakan Isa adalah rasul untuk orang Israel, benar. Pada awalnya pelayanan Isa, yaitu memilih satu bangsa yang di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan 6, itu ditujukan sebagai kepada bangsa Israel sendiri. Dan itulah masa pelayanan Isa Al-Masih. Tetapi sejenak sebelum Yesus naik ke surga setelah mengalami dalam iman kami kematian dan kebangkitan serta kenaikannya, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 itu adalah diperintahkan, pergilah. Saya bacakan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian visi pelayanan hanya untuk orang Israel itu memang ditulis dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi pada masa pelayanan Isa itu hanya terbatas kepada orang Israel pada masa hidupnya. Tetapi menjelang kenaikannya ke surga, ada perintah pergilah ke semua bangsa. Nah, kita tahu bahwa temperamen Israel itulah suatu bangsa yang keras kepala. Dia tidak melaksanakan amanah daripada Tuhan. Jadi kepada orang-orang Israel itu, maka mandat yang diberikan kepadanya itu kemudian dipindahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, yaitu orang-orang yang percaya kepada Isa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ini mandat ini, berkat ini adalah ditujukan kepada semua orang yang percaya, karena Israel gagal untuk mengemban amanat Allah ini. Berikutnya, perkataan insya Allah yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 17. Di dalam kekristenan juga, meskipun tidak diucapkan dengan insya Allah, itu adalah hal-hal yang mengenai soal sehari-hari. Misalnya saya akan ke Pondok Gede hari ini, padahal tadi malam saya harus berangkat ke Batu dalam rangka pemakaman Munir, bekas ketua Kontras, tapi saya tidak bisa. Jadi dengan demikian saya menyampaikan saya tidak di sana. Itu adalah hal-hal yang sifatnya adalah sehari-hari. Tetapi di dalam iman Kristen tentang keselamatan itu tidak insya Allah. Ada kepastian. Yang percaya tidak dihukum. Kemudian perkataan yang lainnya, yang berikutnya ialah tentang pornografi dalam Alkitab, sebagaimana digambarkan tentang konteks Daud dengan Batseba. Jadi semua hal-hal yang mengandung soal dosa memang banyak tertulis di dalam Alkitab. Maksudnya untuk menunjukkan meskipun dosamu merah seperti kermisi, meskipun seperti apa saja dosa yang dialami oleh manusia itu, ada anugerah keselamatan, sola gratia, apabila percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan berarti untuk mengajarkan orang berbuat dosa atau berpornografi, tetapi inilah gambaran-gambaran yang ada dosa yang ada di dalam umat manusia. Sama seperti Raja Salomo, itu juga yang penuh hikmah itu pada akhirnya juga menyembah berhala. Tetapi apabila dia datang kepada Kristus menurut Alkitab, dia diselamatkan. Berikutnya ialah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. 100% saya mengaminkan. Amin ya. Amin. Jadi saya boleh mengatakan haleluya. Dalam pandangan kami ada hal-hal yang perlu kita cermati, bahwa saya tahu bahwa Islam itu adalah berserah, pasrah. Pasrah kepada siapa? Pasrah berserah kepada Allah. Saya aminkan itu. Tetapi di dalam hal ini adalah pandangan kami adalah Islam secara universal meaning. Pengertian umat Islam secara universal. Sebab kami juga orang-orang yang berserah kepada Allah. Setiap pagi petang. Mau berangkat ke sini kami berserah. Mau tidur berserah. Itulah secara universal. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya institusional. Yaitu institusi atau lembaga atau agama. Nah disinilah kita yang membedakannya. Namun demikian perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak perlu diperhadapkan. Tapi kita sedang mencari satu keselarasan, satu kesimpulan yang sama. Jadi berikutnya yang dari Pak Samsul, celakalah besar orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dalam pemahaman Kristen, Alkitab itu adalah written by the inspirations of the Holy Spirit. Ditulis di dalam ilham roh. Apa buktinya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditulis di dalam ilham roh? Di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu adalah pengharapan kedatangan Sang Mesias. Tetapi orang-orang Israel itu tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Dalam pemahaman kami telah Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru orang-orang Kristen mengharapkan menantikan datangnya Yesus yang kedua kali. Jadi ada satu garis merah kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu tidak bertentangan. Inilah tentang celakalah. Jadi pemahaman kami Alkitab adalah ditulis di dalam ilham roh. Ya. Oke, saya kira terima kasih.